يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk bermajlis di dalam sebuah tempat yang paling mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Disebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang berada di kota Madinah kemudian mereka datang ke Masjid Nabawi, maka mereka akan merasakan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara nikmat yang harus selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita berlama-lama di dalamnya, terkhusus dikala kita berada di kota Madinah, adalah Masjid Nabawi dan juga Masjid Quba. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita adalah senantiasa membasahi lisan dan lidah mengucapkan salam dan salawat untuk junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa di antara tujuan kita melakukan qiyam dan salah satunya adalah melakukan tarawih adalah bagaimana kita berlama-lama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala adalah mukjizat, dan kita harus tahu ikhwatul Islam, tidaklah disebut mukjizat dengan mukjizat kecuali tidak akan ada di antara mereka yang bisa mengalahkannya. Maka tidak akan ada istilah yang keluar dari lisan manusia, aku bisa menguasai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang namanya demikian. Karena apabila ada di antara seorang hamba yang bisa menguasai ilmu tentang Al-Quran atau ayat-ayat Allah, berarti Al-Quran itu tidak lagi dinamakan dengan mu'jizat. Dan mu'jizat disebut dengan mu'jizat, atau di dalam istilah ayat Al-Quran dengan al-ayat, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa terkalahkan untuk selama-lamanya. Maka berbahagialah ikhwatul Islam, terutama bagi mereka yang belajar tentang Al-Quran, ketika mereka menyadari diri mereka kurang tentang ilmu Al-Quran, kurang di dalam membacanya, kurang di dalam tajwidnya, kurang dalam segala-galanya, maka itu tanda Al-Quran ingin selalu bersama kita. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Sehingga kita tidak boleh minder, Ustaz, saya belum pandai baca Quran. Ustaz, saya sudah pandai baca Quran tapi tajwidnya belum pas. Ustaz, saya sudah pandai baca Quran, tajwidnya sudah, tapi saya tidak tahu maknanya, belum paham artinya. Tidak menjadi masalah. Artinya tidak ada alasan bagi kaum muslimin mereka jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pandai, mereka tidak tahu. Bahkan kalau seandainya diulang dari alif pun, maka itu merupakan di antara bentuk kecintaan Al-Quran kepada dirinya. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi mereka yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'. Apa maknanya? Mereka yang yatata'ta', terbatah-batah di dalam membacanya, salah dalam penyebutannya, maka semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu merupakan makna daripada Al-Quran sebagai mukjizat di kota Islam. Artinya tidak akan ada manusia yang pernah bisa menguasai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi ayat-ayat Allah lah yang menguasai mereka. Dikala kita merasa diri kita tidak pandai dengan Al-Quran, karena biasanya apabila ada orang yang merasa dirinya ahli, pandai dalam masalah Al-Quran, maka mereka tidak akan mau lagi belajar tentang Al-Quran karena mereka sudah bisa. Tapi tidak demikian hukumnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu
membutuhkan kita untuk selalu bersamanya, dan itulah disebut dengan mukjizat untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, kesempatan bagi kita bersama tanpa ada alasan bagi yang pemula atau mereka yang sudah bisa membaca, bahkan mereka yang sudah hafal Al-Quran pun masih banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan, terutama dalam masalah Al-Quran. Makanya di dalam membaca Al-Quran itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Ada namanya qiraah, karena membaca Al-Quran itu disebut dengan qiraah. Ada namanya qiraah lafziyah. Qiraah lafziyah itu artinya membaca secara lafaz, kita paham artinya, tahu maknanya atau tidak tahu maknanya, itu urusan kedua. Yang terpenting, poin pertama atau tahapan pertama, bagaimana kita melatih lidah kita ini atau menjadikan hati kita ini senantiasa bergantung kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan qiraah lafziyah. Dan qiraah lafziyah ini ikhwatul Islam tentu banyak sekali pahalanya. Dan cukuplah bagi kita bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa satu huruf dari ayat-ayat Allah itu diberikan 10 kebaikan. Kalau 2 huruf, kalau 3 huruf, dan di bulan Ramadan tidak mungkin ada di antara kita membaca satu huruf, satu ayat pun tidak mungkin. Minimal dalam satu hari kita menamatkan 1 halaman, 2 halaman, 5 halaman. Coba bayangkan betapa banyak pahala yang akan didapatkan. Dia paham artinya, dia tidak paham artinya, maka akan mendapatkan pahala untuknya. Maka disebut dengan qiraah lafziyah, lafaznya. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua adalah qiraah hukmiyah. Qiraah hukmiyah itu secara hukum, artinya bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum dalam kehidupan. Iya, mungkin kita tidak, iya, dan ini lebih lagi daripada qiraah lafziyah, karena tidak mungkin seseorang menjadikan Al-Quran sebagai hukum dalam kehidupan dirinya kecuali dia paham, dia mengetahui maknanya. Artinya dia selalu berusaha untuk mempelajari, mentadabburi dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita lakukan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara tujuan kenapa Al-Quran disebut dengan mukjizat, karena tidak akan ada orang yang berani mengatakan aku bisa menguasai Al-Quran, aku paham tentang ilmu Al-Quran. Tidak ada, karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang tidak akan pernah terkalahkan, tapi dialah yang akan mengalahkan, baru disebut dengan mukjizat. Kemudian di ikhwatul Islam, kemarin kita juga telah membahas tentang bagaimana pengaruh Al-Quran dalam kehidupan, bagaimana dakwah Nabi SAW. Al-Quran itu ikhwatul Islam itu sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala al-jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada bukit dan gunung yang terbuat dari batu, maka dia akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal gunung, bukit, batu itu tidak ada hatinya, benda mati. Tapi kalau Al-Quran turun kepadanya, maka dengan itu pula lah akan merubah dirinya. Kalau seandainya benda mati bisa berubah, apakah benda hidup seperti kita tidak bisa berubah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang sangat indah. Cerita ini adalah salah seorang ulama, dan para ulama itu mereka punya sejuta cerita berkaitan dengan dirinya di masa lalu. Karena para ulama juga memiliki masa lalu, dan tidak semua masa lalu para ulama itu bagus. Ada di antara sebahagian para ulama masa lalunya kelam, masa lalunya penuh dengan kezaliman, masa lalunya penuh dengan kemaksiatan. Kemudian apa yang membuat mereka berubah? Salah satunya ikhwatul Islam adalah salah seorang ulama yang terkenal dengan Fudail. Fudail ini adalah salah seorang ulama yang luar biasa. Dia ada disebut dengan Abidul Haramain, orang yang beribadah di 2 tanah haram, Makkah, Madinah. Dan dia adalah seorang ulama yang luar biasa, terutama bagi kita yang berkecimpung dengan perkataan-perkataan para ulama, maka kita akan mengenal siapa yang namanya Fudail. Kemudian ikhwatul Islam, Fudail ini sebelum dia berubah, sebelum dia kembali kepada Allah, sebelum dia menjadi seorang ulama, bagaimana masa lalunya? Masa lalu yang kelam, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemaksiatan. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu kemaksiatan yang dia lakukan adalah menjara harta manusia, mencuri, menzalimi, merampok, mengambil. Itulah di antara salah satu amalan yang dia lakukan. Kalau orang mengenal bahwa di sana ada Fudail, maka orang tidak akan berani lewat di sana. Ya, samalah dengan bahasa kita sekarang, misalnya disebut dengan apa biasanya orang yang suka ngambil orang pas apa? Begal. Kalau begal, kalau kita tahu begal itu kita takut semuanya.
Bahkan kita apabila kita tahu di sana ada begal, kita tidak akan melewati tempat tersebut atau jalan tersebut. Begitulah Fudail. Fudail itu lebih lagi daripada begal. Artinya bos begal, itulah artinya. Bagaimana masa lalunya? Masa lalu yang begitu kelam. Pada suatu ketika ikhwatul Islam, ia mungkin banyak cerita yang bercerita tentang dirinya, bagaimana keadaannya. Tapi ada sebahagian yang menyebutkan suatu ketika dia ketahuan. Kalau begal ketahuan, apa yang akan kita lakukan? Kita cari, kita keroyok, sama dengan orang-orang terdahulu. Begitu juga ikhwatul Islam. Maka Fudail ini ketahuan, maka dia lari dan bersembunyi di malam hari. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dia bersembunyi dalam keadaan ketakutan. Tapi lihat bagaimana cara Allah mengarahkan dia untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya ada yang menyebutkan dia bersembunyi di masjid. Karena biasanya pencuri tidak mau bersembunyi di masjid. Ada lagi yang menyebutkan dia bersembunyi di rumah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, dia pun bersembunyi. Kejadiannya di malam hari. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun bersembunyi, berdiam di sana, tidak mau keluar karena takut nanti ditangkap. Kemudian ikhwatul Islam setelahnya, maka datanglah waktu fajar, atau dia mendengarkan orang sedang membaca Al-Quran. Kebetulan dikala ayat dibacakan ikhwatul Islam, ada sebuah ayat yang berada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid. Maka nanti bisa kita cari sendiri ya surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman agar hati mereka betul-betul tunduk dan patuh serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Fudail pada waktu itu dia adalah orang yang beriman. Artinya dia beriman kepada Allah, dia beriman. Tapi orang yang beriman, mereka juga melakukan kesalahan. Nah, seolah-olah ayat ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sampai kapan kalian akan melakukan kesalahan? Sampai kapan kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kalian jauh dari agama? Sampai kapan? Apakah sampai nyawa kalian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh berpisah dari jasad? Sampai itukah kalian akan senantiasa lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Fudail bin Iyad dikala dia lari dari melakukan kemaksiatan, dia tahu maknanya. Karena dia tahu bahasanya. Ketika dibacakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sekarang waktunya? Artinya di antara salah satu penyakit manusia, penyakit kita bersama adalah taswif. Apa itu taswif? Nanti aku akan melakukannya. Nanti baru aku akan ibadah. Kenapa kamu tidak salat? Nanti dulu. Kenapa tidak berpuasa? Nanti dulu. Kenapa tidak berzakat? Nanti dulu. Nanti. Pada akhirnya dia mati. Dan nanti atau yang dikenal dengan taswif itu adalah penyakit. Nah, ayat ini salah satu obatnya. Makanya Allah mengatakan alam yakni. Bukankah sekarang waktunya? Jangan ditunggu kapan lagi. Dan kita tidak tahu ikhwatul Islam, karena malaikat maut dia tidak pernah kompromi dengan kita. Artinya dia tidak pernah memberikan aba-aba. Oh, nanti kamu akan aku cabut nyawanya. Tidak ada. Kalau sudah datang waktunya, datang, dia datang tanpa melihat siapa dia, di mana dia tinggal. Artinya dia datang dan habis waktunya, habis. Dan kita ingin dikala kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah. Baik dalam keadaan salat, dalam keadaan puasa, terutama dalam keadaan baca Al-Quran. Dan itu banyak kita saksikan ikhwatul Islam. Ada sebuah kitab yang selalu kami anjurkan bagi kita. Sekarang apakah ada kitabnya atau tidak, bisa nanti kita cari, terutama di dalam bahasa kita ya. Judulnya Detik-detik menjelang ajal. Detik-detik menjelang ajal, diceritakan di dalamnya bahwa karena ini merupakan kaedah yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dan juga dinukilkan yang mana diambil dari perkataan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengambil tentunya dari Nabi SAW. Apa perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa melakukan suatu kehidupan, maka Allah pun akan wafatkan dia dalam keadaan kebiasaannya. Karena memang di ikhwatul Islam, seseorang itu akan wafat tergantung bagaimana kebiasaan yang dia lakukan dalam kehidupan. Kalau seandainya kita terbiasa dalam melakukan kebaikan, maka Allah akan wafatkan kita dalam melakukan kebaikan. Maka tidak jarang kita memperhatikan kaum muslimin yang kita iri dengannya. Banyak orang yang wafat dalam keadaan salat, banyak orang yang wafat dalam keadaan puasa, banyak orang yang wafat dalam keadaan baca Quran,
banyak orang yang wafat dalam keadaan haji, banyak yang wafat dalam keadaan umrah, dia wafat dalam keadaan bersedekah, dia wafat dalam keadaan kebiasaan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu terbukti ikhwatul Islam. Dan kami selalu menyebutkan sebuah kisah yang sangat indah, yang mana kisah ini terjadi di depan mata kepala kami sendiri di Masjid Nabawi di sini. Dulu ikhwatul Islam, 15 tahun yang silam, pertama kali kami datang ke sini. Maka seperti biasa di waktu salat asar di musim haji, biasanya datang sebelum asar. Kemudian sebelum asar duduk sambil melakukan sedikit kegiatan. Kemudian ada kakek-kakek yang sudah tua, sekitar 65 lah umurnya. Kemudian di kota Lisan dia pun sholat sebelum asar sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dia sholat 1 rakaat, dia sholat 2 rakaat. Kemudian pada rakaat yang kedua, pas pula dalam keadaan sujud terakhir, dia sujud dan tidak bangkit-bangkit lagi untuk selama-lamanya. Dia wafat dalam keadaan yang terindah, wafat di tempat yang terindah, dan wafat dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam itu baru satu cerita. Belum lagi cerita orang yang wafat dalam keadaan baca Quran, banyak sekali kita jumpai. Ada orang yang bawa mobil, dia terbiasa murajaah, bukan nyanyi. Karena biasanya kalau kita bawa mobil, apa yang kita bunyikan? Nyanyi, dangdut, lagu ini, lagu itu. Siapa di antara kita yang membunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Nah, orang ini dia bukan memujikan ayat-ayat Allah, tapi dia yang membaca ayat-ayat Allah. Dia bawa mobilnya, keretanya, dan kita tidak tahu ikhwatul Islam, banyak orang yang insiden masalah kecelakaan banyak sekali, dan dia salah satunya. Dan ini diceritakan di dalam buku yang tadi kita sebutkan. Dikala dia bawa mobil, dikala dia bawa kereta, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah insiden di sana. Maka dia pun akhirnya pingsan, tidak sadarkan diri. Orang berdatangan untuk menyelamatkan nyawanya. Dia masih bernafas. Tapi apakah yang terjadi? Di saat dia pingsan ikhwatul Islam, di saat dia tidak sadarkan diri, maka dia tetap membaca ayat-ayat Allah dalam keadaan yang sangat indah bacaannya. Dia tidak sadar, tapi itu adalah kebiasaannya. Dia terbiasa memurajaah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibaca. Ketika hilang ayatnya, hilang pula nyawanya. Artinya dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang terindah. Dan itu merupakan kebiasaannya. Kita ingin yang demikian ikhwatul Islam, kita ingin wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus ingat kebalikannya. Ada orang yang wafat dalam keadaan kebiasaannya, wafat dalam keadaan bernyanyi, wafat dalam keadaan bermaksiat, wafat dalam keadaan joget-joget misalnya. Banyak orang yang wafat demikian, banyak sekali. Wafat dalam keadaan berzina banyak, wafat dalam keadaan mencuri, wafat dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, maka kita kembalikan kepada kaidah man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu dalam kehidupannya, maka di antara bonus yang Allah berikan kepadanya, Allah akan wafatkan dalam keadaan kebiasaannya. Ini secara hukum asal. Walaupun ada perbedaannya, tapi secara hukum asal artinya untuk memberikan motivasi kepada kita bersama. Dan salah satunya adalah ikhwatul Islam adalah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita tidak hafal ayat-ayat Allah, paling tidak kita mendengarkannya. Jangan kita menjadi yang ketiga, sudah tidak hafal, tidak mendengarkannya, kemudian kita buang begitu saja. Tidak demikian. Di rumah kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Di kendaraan kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang punya warung contohnya, bagi kita yang punya rumah makan, warung, tempat-tempat belanja misalnya, kenapa harus nyanyian yang dihidupkan? Kenapa tidak ayat Al-Quran yang dibunyikan? Artinya bisa bagi kita untuk memberikan manfaat kepada diri dan juga kepada orang lain. Tapi itu semuanya sudah berubah. Kalau ayat Al-Quran yang dihidupkan, orang akan bilang, kapan taubatnya? Artinya menjadi sebuah ejekan. Kan ya ikhwatul Islam, ini motivasi saja ya, agar kita senantiasa hidup dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih ada di sini. Yang baik tentunya kita ambil. Kalau di sini ikhwatul Islam, kalau kita pergi belanja ke mall, terutama yang di luar ya, itu kalau dihidupkan, itu yang dihidupkan adalah sesudah misalnya di mall besar, itu yang dihidupkan adalah ngaji atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di kita apa yang dihidupkan? Nyanyian,
Yang artinya ikhwatul Islam, sehingga dengan itulah akhirnya kita tidak terbiasa dengan ayat-ayat Allah dan cepat kita bosan dengan ayat-ayat Allah, karena sebagaimana perkataan Utsman yang kemarin kita sebutkan, law tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian itu bersih dan suci, artinya tak banyak noda dan dosanya, maka kalian tidak akan pernah kenyang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hati kita sudah terlalu banyak dosa dan maksiatnya, sudah cinta kita kepada nyanyian, musik-musik, akhirnya Al-Quran terkalahkan secara sendirinya, dan Al-Quran pun pada akhirnya tidak lagi mau bersama kita tentunya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan motivasi bagi kita bersama agar menjadikan Al-Quran sebagai tujuan dalam kehidupan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, dan juga untuk keluarga kita, karena banyak sekali kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ikhwatul Islam, karena Al-Quran itu salah satunya hadis Nabi SAW atau perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian orang yang mempelajari Al-Quran ataupun yang mengajarkan Al-Quran. Terutama dikala kita berada di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, alhamdulillah ada sebuah halaqah namanya halaqah suwar, dan di bulan Ramadan pun masih aktif. Paling tidak kita ikut, terutama bagi kita yang merasa bacaannya tidak bagus, atau bagi kita yang merasa bacaannya tidak tepat, atau bagi kita yang merasa pemula. Namanya halaqah zuwar. Zuwar itu artinya halaqah khusus bagi mereka yang berziarah, dan itu tempatnya di daerah tidak jauh dari daerah-daerah kita ini. Dan biasanya yang mengajar itu adalah ya mahasiswa-mahasiswa yang mereka jurusan Quran atau mereka yang ahli di bidangnya, dan mereka mengajarkan halaqah zuwar namanya, yaitu bagaimana cara membaca Al-Fatihah. Paling tidak Al-Fatihah kita tepat di dalam membacanya, karena itu adalah bagian daripada rukun yang kalau seandainya kita salah tentu berbahaya nanti di dalam masalah rukun salat kita. Al-Fatihah paling tidak kita tepat semuanya di dalam membaca Al-Fatihah, dan tidak ada alasan bagi kita ikhwatul Islam tidak bisa melakukannya. Dan ingatlah hadis Nabi atau perkataan Utsman bin Affan yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kemudian ikhwatul Islam, itu hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, bagaimana pula bagi mereka yang belajar tentang Al-Quran, al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir, bukan yang ahli. Yang mahir itu artinya mereka punya ilmu tentang Al-Quran, maka mereka ma'as safaratil kiramil barara. Safaratil kiramil barara artinya adalah malaikat-malaikat, artinya ruh mereka. Kita tahu ikhwatul Islam, dan ini ruh mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat yang berterbangan di dalam surga. Al-kiram itu artinya malaikat-malaikat yang mulia, yang melakukan kebaikan, karena memang malaikat itu adalah semuanya mulia. Dan ruh mereka sebelum jasad mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi mereka yang ahli atau bagi mereka yang mahir dalam Al-Quran. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fi. Sedangkan mereka yang tidak mahir, tadi bagi mereka yang mahir, bagi mereka yang lancar membacanya, ini keadaannya. Sedangkan bagi mereka yang tidak mahir, wa yatata'ta'. Yatata'ta' itu artinya salah di dalam penyebutan huruf. Alif misalnya, ba misalnya, yatata'ta'. Dan itu biasanya bagi kita ikhwatul Islam, bagi kita pemula tentu demikian keadaannya. Karena memang di antara cara membaca Quran yang paling bagus, karena Al-Quran itu ikhwatul Islam, cara belajar Al-Quran itu adalah belajar yang tidak bisa kita dengan otodidak, harus dengan guru atau dengan ulama yang mengajarkan, yang melihatkan. Kami dulu kalau belajar Quran itu harus bawa cermin. Terutama bagi kita yang ingin belajar Quran, bawa cermin, kaca. Tahu kaca cermin? Setiap kali kita baca huruf, tengok mulut kita bagaimana keluarnya, lisannya, lidahnya. Misalnya, bagaimana makharijul hurufnya. Karena disebut dengan tajwid. Tajwid itu artinya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jazari, i'ta'u kullu dhi harfin haqqah, yaitu bagaimana kita memberikan setiap huruf itu haknya. Karena bahasa ini adalah bahasa yang spesial, bahasa yang luar biasa. Setiap huruf mulai dari alif sampai ya ada makharijnya, ada tajwidnya khusus. Nah, bagi mereka yang mahir ini pahalanya. Bagi mereka yang yatata'ta, apa pahalanya? Wa huwa alaihi syaqqun, dan dia sulit untuk membacanya. Ini bagi kita yang sulit membaca Al-Quran. Lahu ajran, maka untuknya 2 pahala. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang yang berani belajar Quran. Dia tahu dia tidak pandai, tapi dia tidak mau karena malu. Tapi ada orang yang tidak pandai, tapi dia latih,
Atau dia berusaha, kemudian dia tidak takut, tidak malu, karena belajar kebaikan tidak malu, belajar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan kebaikan untuknya karena semangatnya, dan Allah berikan kebaikan untuknya karena dia sulit di dalam mempelajarinya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, lahu wa huwa syakun wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara keutamaan bagi kita yang belajar Al-Quran. Kemudian apalagi disebutkan oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Wahai kalian, bacalah Al-Quran. Nabi SAW senantiasa mengatakan Iqra'u, baca. Dan baca Quran itu tentunya dengan 2 tahapan yang tadi telah kita sebutkan, lafziyah dan hukmiyah. Membaca Al-Quran itu dengan hukumnya juga, dengan lafaznya juga. Artinya bertahap-tahap kita berusaha untuk melatih diri. Kemudian fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat. Artinya ikhwatul Islam, Al-Quran itu nanti bukan hanya Al-Quran saja, amalan kita ini nanti bisa dirubah. Karena amalan kita ini sekarang, misalnya kita beribadah, kita melakukan salat, kita tidak melihat mana salat kita. Sekarang kita berpuasa, kita tidak tahu mana puasa kita, kita tidak lihat. Tapi nanti bagi mereka, terutama di kala-kala mereka nazak itu artinya di akhir kehidupan, di kala sakarat. Dan kita tahu ikhwatul Islam, semua kita takut yang namanya kematian, semua kita tanpa terkecuali. Tapi bagi mereka yang rajin melakukan ibadah, amal kebaikan, salat, puasa, zakat, baca Quran dan yang semisalnya, dikala dia nazak atau di akhir-akhir kehidupannya, maka amal ibadah yang dia lakukan akan dibentuk dalam keadaan berwujud dan dia melihatnya. Bisa dipahami? Amalan yang kita lakukan, kita tidak bisa melihatnya. Puasa yang kita lakukan, bagaimana kita melihatnya? Tidak bisa. Tapi kapan kita bisa melihat amalan tersebut? Bagi mereka yang terbiasa melihat amalannya atau melakukan amalan, maka mereka akan bisa melihat amalannya di akhir kehidupannya. Kenapa demikian? Karena dikala dia berbaring di pembaringan dan dia merasa akan meninggal, maka di saat itulah dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala dia takut, maka Allah hadirkan untuknya amalan-amalan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan. Datang salat dari kanan, datang zakat dari kiri, datang puasa dari ke atas, datang zakat, datang berbakti dari bawah. Artinya datang ibadahnya. Dikala ibadahnya datang, maka dia pun berbahagia. Oh, ini ternyata amalan yang selama ini aku lakukan. Yang tadi dia takut berubah menjadi gembira. Ketika dia gembira, tiba-tiba datang malaikat maut. Dikala malaikat maut datang, maka langsung dicabut nyawanya dalam keadaan dia bergembira. Maka itulah makna hadis ibunda kita Aisyah, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun lebih suka bertemu dengannya. Maka ibunda kita Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka bertemu dengan Allah? Artinya siapa di antara kita yang suka mati? Atau yang tidak takut mati siapa? Maka Nabi mengatakan, bukan demikian maknanya wahai Aisyah, tapi artinya ketika seorang hamba yang biasa melakukan ketaatan, maka ketaatannya akan hadir kepadanya, terutama di kala malaikat maut ingin datang mencabut nyawanya. Di saat dia takut, datang amalannya. Di kala amalannya datang, dia pun berbahagia, ternyata ada bekal yang akan dia bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di kala kita berada di alam barzakh. Ketika berada di alam barzakh, dan barzakh itu artinya adalah pemisah antara dunia dengan akhirat, maka disebut dengan barzakh. Kemudian ikhwatul Islam, dikala berada di alam barzakh, kemudian dia selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena pertama kali dikuburkan, maka malaikat munkar dan nakir datang bertanya. Malaikat munkar dan nakir disebut dengan munkar dan nakir. Munkar itu artinya sesuatu yang kita tidak pernah kenal, sesuatu yang kita tidak pernah tahu, maka disebut dengan munkar. Malaikat ini kita tidak pernah kenal sebelumnya, kita tidak pernah melihat sebelumnya, maka disebut dengan malaikat munkar dan nakir. Artinya kita merasa aneh, maka disebut dengan munkar dan nakir. Kemudian ditanya, yang pertama kali ditanya semuanya adalah tentang amal ibadah, tentang agama. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kemudian ketika seseorang ini berhasil, maka pun dia berbaring di alam barzakh. Kemudian tiba-tiba datang salah seorang yang mana rupanya sangat indah, wanginya atau baunya sangat wangi, wanginya betul-betul semerbak wanginya. Maka dia pun bertanya, kamu ini siapa? Orang tadi, dia pun bertanya, kamu siapa?
Maka apa jawaban orang ini? Ana amaluka salih. Aku adalah amalan saleh yang kamu lakukan dulu di dunia. Artinya amalannya berubah wujud menjadi seseorang yang akan menemani dirinya sampai terjadi hari kiamat. Artinya kapan kita bisa melihat amalan kita? Dikala kita akan wafat, kemudian dikala kita berada di alam barzah, kemudian kapan lagi? Dikala nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nah, begitu juga ikhwatul Islam, dikala kita dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita satupun, tidak ada. Dan semua kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian. Artinya tidak ada satupun benang yang ada di jasad kita. Sebagaimana kita lahir, seperti itulah kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sendal, tidak bersunat. Artinya sebagaimana kita lahir, seperti itulah kita dibangkitkan. Kemudian ikhwatul Islam, wa tudna syams, dan matahari didekatkan. Kemudian apabila matahari didekatkan 1 mil, 1 mil itu tidak jauh, kurang lebih 2 kilo, tidak jauh ikhwatul Islam 1 mil. Kalau matahari didekatkan, maka akan muncul keringat atau keluar keringat. Maka ada yang berkeringat sampai di betisnya, sampai di tumitnya, sampai di betisnya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai ke telinganya, ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya. Sedangkan yang lain, maka mereka mendapatkan bantuan sesuai dengan amalan masing-masing. Dan salah satu yang bisa memberikan bantuan pada saat itu adalah ayat-ayat yang selalu kita baca di dalam kehidupan dunia. Maka itulah yang dikenal dengan syafaat. Artinya ikhwatul Islam, Al-Quran itu datang kepada Allah. Dan Al-Quran mengatakan, Al-Quran dan puasa ini datang kepada Allah. Al-Quran mengatakan, ya Allah, dia bergadang di malam hari karena dia membaca diriku, selamatkan dirinya. Begitu juga puasa datang kepada Allah, ya Allah, dia tidak makan, tidak minum min ajlik, karenamu, karena mengharapkan pahala darimu, selamatkan dia. Maka keduanya memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebelum syafaat yang lain. Syafaat itu banyak. Syafaat itu semuanya. Anak memberikan syafaat, orang tua memberikan syafaat, orang-orang baik memberikan syafaat, orang saleh, para syuhada, nabi, orang wali juga memberikan syafaat, malaikat juga memberikan syafaat, dan Allah pun memberikan syafaat. Tapi sebelum itu semua terjadi, siapa yang pertama kali memberikan syafaat kepada kita? Amalan kita masing-masing. Itulah syafaat yang sesungguhnya. Syafaat yang sesungguhnya ikhwatul Islam, ketika Allah menerima amal ibadah kita, salah satunya puasa, salah satunya ayat-ayat yang kita baca. Ketika Allah menerimanya, maka di saat itulah dia akan menjadi syafaat bagi diri kita. Artinya syafaat yang terbaik itu adalah amalan yang kita lakukan. Jadi iya, kita semuanya bergantung. Kita bergantung kepada Allah, kita mengharapkan syafaat dari Allah. Kita juga bergantung kepada malaikat, kita bergantung syafaat kepada malaikat. Kita juga bergantung syafaat kepada Nabi, kita juga bergantung syafaat kepada orang-orang saleh. Tapi sebelum itu semua, kita harus bergantung kepada diri sendiri. Dan itulah syafaat yang paling bagus. Dan salah satunya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat, ayat Allah tentunya dia berbicara dalam bentuk yang tentunya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, datang di hari kiamat, dan dia pun datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, berikan syafaat kepada dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain disebutkan banyak lagi hadis yang ikhwatul Islam, seperti misalnya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis yang dikeluarkan dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak adalah seseorang atau beberapa orang mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasun. Kemudian mereka tadarus. Dan tadarus itu ikhwatul Islam adalah makna masyhur yang biasa kita mengetahui maknanya. Tapi tadarus itu artinya adalah, kalau tadarus itu sesungguhnya artinya adalah bagaimana yang satu membaca, yang satu mendengarkan, yang lain memperbaiki. Bisa dipahami? Itu namanya tadarus. Tadarus itu saling, karena dikala kita baca Quran kadang kita salah. Dikala kita salah, ada yang mengoreksinya, ada yang memperbaikinya. Maka itu disebut dengan tadarus. Artinya saling memperbaiki bacaan-bacaan Allah, bacaan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian illa, apa pahalanya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali mereka akan turun kepadanya ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Kemudian mereka akan diliputi oleh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat akan senantiasa menaunginya. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan dirinya, seolah-olah Allah mengatakan kepada makhluk-makhluk yang ada di langit sana,
wahai makhluk-makhlukku, wahai hambaku, lihatlah hamba-hambaku yang ada di bumi. Mereka senantiasa membaca ayat-ayatku dan mereka senantiasa mengharapkan pahala dan ampunan dari diriku. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Nabi SAW juga berpesan kepada kita bersama, ta'ahadul Quran. Ta'ahadu itu artinya jangan kalian meninggalkan Al-Quran, betul-betul dipegang. Artinya kalau ada di antara kalian yang meninggalkan Al-Quran, maka Al-Quran yang akan meninggalkan dirinya. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, fawalladhi nafsi biyadihi, karena demi jiwaku yang ada berada di genggamannya, lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha, karena Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang diiqal. Unta ikhwatul Islam tidak diikat sama dengan kita mengikat hewan-hewan ternak yang lainnya, tapi unta itu diiqal. Kita tahu unta itu biasanya punya kaki yang panjang. Unta itu biasanya tidak diberikan tali di hidungnya atau di lehernya, tidak demikian unta, tapi unta itu biasanya diiqal. Iqal itu begitu juga dikala dia akan disembelih, tapi hanya diiqal. Iqal itu artinya kakinya yang bagian lututnya, misalnya kakinya seperti ini, kemudian di dua lutut ini diikatnya hanya di sini saja, maka itu disebut dengan iqal. Nah, unta apabila diiqal, dia tahu kalau dia akan dinahar, maka dia akan bergerak. Dan kita tahu unta itu sangat kuat. Unta itu ikhwatul Islam adalah hewan yang diperintahkan oleh Allah bagi kita untuk melihatnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah bagaimana unta diciptakan, banyak keistimewaannya. Nah, salah satunya diiqal. Kalau diiqal maka dia akan cepat melepasnya, berusaha. Nah, Al-Quran kata Nabi SAW itu lebih cepat lepasnya dibandingkan dengan iqal yang lepas daripada unta ini. Artinya cepat sekali hilangnya. Bagi mereka yang hafal 1 minggu saja tidak murajaah, maka akan kacau hafalannya. Bagi mereka yang belajar tahsin dan tajwid, 1 minggu saja mereka absen, tidak lagi baca Al-Quran, maka akan kembali dari nol dia belajarnya. Demikianlah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran tidak mau kita meninggalkan dirinya walaupun sebarang 1 hari. Al-Quran kita ingin selalu bersamanya walaupun sedikit, setengah jam atau 1 jam. Makanya ikhwatul Islam itu merupakan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi agar kita tidak pernah lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya ada di antara kita yang lalai, la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusi. Kalau ada di antara kita yang lupa, misalnya dia seorang yang hafal Quran. Karena kalau orang yang hafal Quran kemudian dia tidak murajaah, maka tentunya dia akan cepat hilang hafalannya. Kemudian dia akan lupa. Dikala dia lupa, dia tidak boleh mengatakan nasitu. Nasitu itu bahasa Arab, nasitu artinya saya lupa. Tapi bahasanya adalah nusi, saya dilupakan. Artinya karena Al-Quran itu yang melupakan dirinya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu tidak mau ditinggalkan walaupun satu hari saja. Artinya berarti dia yang dilupakan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang melupakannya. Tentu itu merupakan di antara motivasi agar kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat khusus yang mana pahalanya apabila kita membacanya, karena ayat Allah itu semuanya mulia. Tapi antara satu surat, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak sama kemuliaannya, walaupun semuanya mulia. Dan kadang-kadang ikhwatul Islam di dalam membaca Al-Quran itu ada ilmu khususnya. Misalnya ayat ini kalau dibaca tidak boleh diangkat suara. Ayat ini dibaca harus tinggikan suara. Itu ada ilmu-ilmu khususnya. Seperti misalnya dikala kita membaca tentang perkataan orang-orang Yahudi, waqalatil yahudu masirulillah, atau waqalatil yahudu yadullahi maululah. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita harus rendahkan suara, waqalatil yahudu yadullahi maululah. Sambungannya langsung diangkat, wallat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Itu adalah hak Al-Quran yang harus kita berikan. Ternyata ilmu Al-Quran itu banyak sekali, banyak. Dan kalau kita seandainya bandingkan dengan diri kita ini kalau bagian Al-Quran masih TK, bukan TK PAUD. Bisa dipahami? Artinya terlalu dangkal ilmu kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan berarti kita tidak belajar ayat-ayat Allah. Lebih bagus kita mengakui diri kita tidak pandai dan kita mempelajarinya, daripada kita merasa diri kita pandai dan kita tidak mau belajar tentangnya. Artinya ikhwan Islam, kita semua butuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dengan ayat-ayat tersebut. Maka itulah disebut dengan haknya. Hak Al-Quran itu ada yang harus kita tunaikan. Kalau hak tidak ditunaikan, Al-Quran akan menuntut kepada kita di akhirat. Itu makna hak. Sama dengan hak Nabi. Hak Nabi, salah satu contoh hak Nabi adalah selawat. Kalau ada umat yang tidak berselawat, Nabi akan tuntut kita, kenapa kalian tidak melakukannya? Begitu juga dengan hak Quran, diberikan haknya. Kalau kita tidak memberikan haknya, maka dia akan tuntut kita untuk, kenapa kalian tidak memberikan hakku? Nah, kemudian ikhwatul Islam, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang dikhususkan, semuanya berlebih. Semuanya ayat Allah, semuanya tidak boleh ditinggalkan. Semua ayat Al-Quran tidak boleh ditinggalkan. Yang ini boleh dibaca, itu tidak boleh dibaca. Ayat ini khusus, ayat itu umum. Tidak, semuanya untuk kaum muslimin. Ayat manapun yang mereka baca ada keutamaannya. Tapi dalam seluruh ayat ini, ikhwatul Islam, ada ayat-ayat yang betul-betul diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita contohkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la u'allimannaka a'zamu suratan fil Quran. Wahai sahabatku, aku akan ajarkan kepadamu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul mathani. Disebut dengan sab'ul mathani karena ayat Al-Quran alhamdulillah ini senantiasa diulang dan diulang. Makanya ikhwatul Islam, tadi kita mengatakan, paling tidak, kalaupun kita tidak mahir dalam masalah Al-Quran, paling tidak Al-Fatihah kita benar betul bacaannya. Dan begitu juga kalau Allah berikan, karuniakan kepada kita anak, jangan sampai anak kita pandai membaca Al-Fatihah dari tangan orang lain. Kalau misalnya dia hafal juz 1, juz 30, juz 29, kalau dari kita alhamdulillah. Tapi kalau kita karena sibuk, karena pekerjaan, setiap kita sibuk, maka jadikan paling tidak Al-Fatihah jangan mereka bisa menghafalnya dari tangan orang lain, dari tangan kita sendiri. Karena Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang akan selalu dibaca, dan ia adalah ayat yang paling agung yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Al-Fatihah, pembuka ayat, karena itu merupakan ayat yang paling agung. Wal Qur'anul Azim alladzi utitu. Ya sab'ul mathani wal Qur'anul Azim alladzi utitu. Itu adalah ayat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian juga di antara ayat-ayat yang dianjurkan bagi kita membacanya adalah surat Az-Zahrawayain. Zahrawayain itu artinya Zahra. Zahra itu artinya adalah bunga, perhiasan. Dan ayat itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul al-Zahrawayain, Al-Baqarah wal-Imran. Bacalah dua surat ini, yaitu surat yang membawakan keharuman, terutama di rumah. Makanya kita ikhwatul Islam melatih diri kita terutama membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Karena rumah juga punya hak. Rumah kita itu harus dijadikan tempat ibadah, salat, dan juga baca Quran. Karena biasanya kalau kita salat, kita rajin di masjid, tapi di rumah kita malas. Tidak demikian. Terutama salat-salat sunat dianjurkan di rumah. Begitu juga dengan baca Quran. Salah satunya adalah Az-Zahrawayain. Kemudian fa'innahuma ya'tiyan yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Karena yang kedua ini, Al-Baqarah dengan Al-Imran, nanti datang ibarat sesuatu awan yang begitu indah. Kemudian dia akan membela orang yang selalu membacanya. Artinya kalau seandainya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bahasa kitanya, dia akan menjadi pengacara kita di akhirat sana. Kita tidak ada pengacara di sana. Yang pengacara itu ada di dunia. Tapi ada pengacara kalau seandainya kita selalu membacanya, yaitu Al-Baqarah dengan Al-Imran. Begitu juga ikhwatul Islam, di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan atau yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya Al-Quran atau sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan pernah masuk. Artinya kebalikannya, kalau seandainya ada rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Baqarah, berarti mudah syaitan lalu lalang di dalamnya. Artinya mondar-mandir, masuk, kadang masuk bebas seperti rumah dia sendiri. Makanya kita tidak mau syaitan berkawan dengan kita dalam rumah. Kita ingin rumah kita adalah rumah ibarat surga, dan salah satu caranya adalah dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, juga di antara ayat yang paling agung adalah ayat kursi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ikhwatul Islam, dan juga misalnya surat kalau surah Al-Waqi'ah,
ada ayat atau hadis yang menyebutkan surah Al-Waqiah barang siapa membacanya maka dia akan terbebas dari kefakiran. Hanya saja ayat ini atau hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak kuat. Walaupun lemah tapi kita tetap membaca Al-Waqiah. Begitu juga keutamaan tentang membaca surat Al-Mulk. Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, barang siapa di dalam Al-Quran ada 30 ayat, barang siapa membacanya maka mereka akan mendapatkan syafaat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk dan dia membiasakan diri membaca ayat tersebut, kemudian dia wafat dengan membaca surat ini, maka dia terhitung sebagai orang yang syahid. Syahid secara maknawi, karena syahid itu ada dua, secara hukmi, secara maknawi, secara hissi. Syahid hissi itu orang yang berjuang di jalan Allah. Sedangkan maknawi, orang yang meninggal tenggelam, orang yang ibu yang melahirkan, atau mereka yang meninggal dalam keadaan membaca surah Al-Mulk dan yang semisalnya. Artinya itu disebut dengan syahid. Begitu juga misalnya surat Qul huwallahu ahad, yang mana Nabi SAW menyebutkan walladzi nafsi biyadi innaha ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya Qul huwallahu tersebut sama dengan sepertiga Al-Quran, artinya pahalanya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, mereka yang sibuk, karena para sahabat itu sibuk berjuang, sibuk juga mencari maisha, sibuk. Kemudian Nabi mengatakan, apakah ada salah seorang di antara kalian yang tidak sanggupkah kalian membaca sepertiga Al-Quran satu hari? Maka tentu itu tidak mudah. 10 juz satu hari tidak mudah, kecuali bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ada ayat yang apabila kalian baca, pahalanya sama dengan 10 juz atau sepertiga Al-Quran. Kemudian Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara ayat-ayat yang diberikan kemuliaan, kelebihan oleh Allah. Begitu juga dengan Al-Ma'uzatan. Al-Ma'uzatan disebut dengan Al-Ma'uzatan karena itu adalah surat yang menjadi tameng bagi kehidupan. Dan dia adalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana bentuk tamengnya? Qul a'udzu birabbil falaq itu adalah ayat yang menjadi tameng bagi kita dari perkara luar. Karena kita tahu ikhwatul Islam, di dalam bermuamalah, di dalam bersosialisasi, tidak semua orang suka dan sayang kepada kita. Ada saja hasad, ada saja dengki. Dan dengki itu banyak pula tahapannya. Ada yang dengki, hanya sekedar dengki. Ada orang yang dengki, tapi melanjut kepada tahapan berikutnya, dia tidak hanya sekedar dengki saja, tapi ingin menyusahkan kita. Maka dia pun membuat guna-guna lah, santet lah, inilah, itulah. Apa tamengnya? Qul a'udzu birabbil falaq. Maka ayat ini tidak pernah kita tinggalkan setiap kita salat, zikir pagi dan sore, karena itu tameng yang sesungguhnya. Itulah tangkal yang sesungguhnya. Kita tidak butuh jimat, kita tidak butuh tangkal yang diikatkan di tangan, yang diikatkan di leher, yang diikatkan di pinggang. Kita tidak butuh yang demikian. Begitu juga untuk anak-anak kaum muslimin. Tangkal kita, jimat kita adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan al-ma'udzatain. Ma'udzah artinya perlindungan, isti'adzah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Qul a'udzu birabbil falaq dari luar, semua gangguan dari luar, sihir, santet, guna-guna semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan yang ada di dunia, semuanya. Tidak ada kalimat yang paling bagus kecuali kalimat ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan an-nas itu adalah gangguan dari jiwa kita sendiri. Karena diri kita sendiri ini ikhwatul Islam lebih condong kepada keburukan. Maka di antara salah satu doa kita kepada Allah, a'udzu min syarri nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri. Sebelum kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang lain kepada diri kita, maka kita berlindung dari kejahatan diri sendiri untuk diri kita sendiri. Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa ini terkenal dengan doa Sayyidul Istighfar. Siapa yang hafal artinya? Baik, silakan Pak. Coba dibaca apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'. Bukan. Baik, a'udzu bika min syarri ma sana'tu.
Masya Allah. Nanti ambil hadiahnya Pak ya. Masya Allah. Barakallah baik. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Yang muda-muda jangan kalah sama yang tua ya. Ingat itu baik-baik. Ini doa namanya disebut dengan doa Sayyidul Istighfar. Tidak boleh kita kecuali kita harus hafal doanya. Dan ini adalah disebut dengan Sayyidul Istighfar. Makanya di dalam berpuasa ada 4 hal yang harus kita tidak boleh lupa. Di dalam puasa, khusus di dalam puasa, ada 4 hal yang tidak boleh kita lupa. Ada 2 untuk dunia dan 2 untuk akhirat sana. Yang untuk di dunia, terutama di kala kita berpuasa ini, jangan pernah kita lupa di dalam berpuasa memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian istighfar 2. Sedangkan untuk di akhirat, jangan lupa kita meminta surga dan bermohon dari api neraka. 4 ini harus setiap hari, tidak boleh kita lewatkan. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, salah satunya adalah istighfar. Istighfar itu ada induknya. Induknya disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah dia Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbu, la ilaha illa ant, tiada ilah yang berhak disembah kecuali dirimu. Khalaqtani, engkau ciptakan diriku. Wa ana abdu, dan aku ini adalah hambamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung, ini dia, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Karena hukum asalnya diri kita ini ikhwatul Islam, setiap manusia ada di dalam setiap diri manusia ini ikhwatul Islam ada nazaghatus syaitan namanya. Nazaghatus syaitan itu artinya gangguan syaitan. Ada kandang syaitan di dalamnya, itu istilahnya. Syaitan itu sudah ada tempat tinggalnya, tinggal kita mempersempit atau kita memperluas. Dan itu kembali kepada diri kita. Makanya di kala Nabi pernah, kita tahu Nabi pernah dibelah dadanya. Berapa kali dada Nabi dibelah? Ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. Tapi yang pertama itu adalah di kala Nabi berumur 4 tahun. Kemudian diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dibaringkan, dibelah dadanya, betul-betul dibelah dadanya. Dan Nabi pucat pada waktu itu. Kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian dikala membelah dada Nabi yang pertama ini, apa tujuannya? Untuk mengambil bagian hitam syaitan yang ada di dada Nabi. Kemudian kembali ditutup. Kemudian Nabi pada akhirnya dipulangkan ke Makkah Al-Mukarramah. Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi itu adalah orang yang paling bersih hatinya, karena bagian syaitan itu sudah dicuci oleh malaikat dengan air Zam-Zam. Sedangkan manusia yang lain tidak ada jaminan demikian. Berarti dikembalikan kepada hukum asal. Setiap kita ada bagian syaitan di dalam tubuhnya. Makanya kita min syarril waswasil khannas. Khannas itulah khannas, musuh kita itu tidak khannas. Makanya itu disebut dengan ma'udzatain. Makanya kita mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang aku lakukan, dari kejahatan diriku. Karena diri kita ini banyak mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan buruk. Sehingga disebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu, akan mengarahkan kita untuk melakukan keburukan, dan itu gangguan daripada syaitan. Bukankah setiap kita punya qarin? Qarin itu artinya yang akan mendampingi dirinya untuk melakukan kejahatan, bukan kebaikan. Qarin itu adalah akan senantiasa mengarahkan diri kita untuk melakukan keburukan. Maka kita selalu berlindung kepada Allah. Salah satunya adalah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas al-khannas. Waswas khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya itu kejahatan dari diri kita. Maka 2 surat ini disebut dengan al-ma'udzatain. Ma'udzatain itu yang qul a'udzu birabbil falaq, itu lindungan dari luar, perlindungan dari luar. Qul a'udzu birabbin nas, perlindungan dari dalam. Makanya sebelum kita tidur apa biasanya ayat yang kita baca? Apa? Ayat kursi, apa lagi? Semua ayat yang tadi kita sebutkan, ayat kursi. Qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian apa yang kita lakukan setelahnya? Kita tiup. Kemudian di tiup ini ada sedikit airnya. Bukan ludah ya, tapi ada sedikit airnya. Apa namanya? Ya kayak hujan gerimis lah. Kemudian harus ada airnya sedikit. Kemudian air itu apabila bercampur dengan ayat-ayat Allah yang kita baca, kemudian kita oleskan di seluruh tubuh kita, maka itulah jimat dan tangkal kita yang sesungguhnya. Maka kita tidak perlu lagi kepada tangkal-tangkal yang lainnya. Dan itu banyak sekali faedahnya. Allah akan jaga dirinya, Allah akan jaga rumahnya, Allah akan jaga keluarganya. Banyak sekali ikhwatul Islam, banyak. Sehingga kita tidak perlu yang lain, kita tidak perlu takut. Kita hanya takut kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah makna daripada ayat-ayat Allah. Dan itulah gunanya bagaimana
kita memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ayat-ayat yang mulia, dan semua ayat-ayat Allah tidak ada yang ditinggalkan satupun. Makanya jangan pernah kita beranggapan ayat ini boleh dibaca, ayat ini tidak boleh dibaca. Kami sering ditanya di Fathul Islam, Ustaz, apakah di Masjid Nabawi pernah dibaca surat Al-Lahab? Kami tidak tahu kenapa pertanyaan ini muncul. Ternyata itu bercerita tentang paman Nabi SAW. Nah, kalau bercerita tentang paman Nabi, terus apa masalahnya? Itu tetap ayat. Kalau kita membaca tabat yada Abi Lahab, maka tetap kita akan mendapatkan pahala. Setiap hurufnya tetap mendapatkan pahala, sama saja. Dan di Masjid Nabawi juga sering dibacakan tabat yada Abi Lahab wa tab. Artinya ikhwatul Islam, dan kami baru tahu ternyata ayat ini sebenarnya tidak boleh dibaca. Bukan kata saya, ya, bukan kata saya, tapi kata mereka. Sebenarnya ayat ini semuanya boleh dibaca ya Fathul Islam. Mau ayat ini, mau ayat itu, semuanya ayat. Tidak ada ayat yang khusus, tidak ada ayat yang umum. Ayat itu semuanya untuk kaum muslimin, agar mereka terapkan, agar mereka mengetahui maknanya, dan agar mereka menjadi ahlullahi wa khassatuh. Yaitu bagaimana mereka betul-betul menjadi keluarganya Allah, dan khusus dengan menjadi betul-betul khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimahullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya maka kami persilakan. Dengan syarat yang belum bertanya ya. Baik, silakan. Amin, amin. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kita yang sudah berumur, yang lanjut usia, kemudian hafal qul huwallah, hilang Al-Fatihah, lancar Al-Fatihah, hilang An-Nas, rata-rata kita seperti itu. Sebenarnya ikhwatul Islam tidak demikian keadaannya. Ini sebenarnya ya, hanya saja mindset kita semuanya, kalau sudah tua itu sulit menghafalnya. Sehingga mindset ini apabila tidak hilang, maka akan kita selalu sulit untuk menghafal. Itu poin pertama yang harus kita ketahui. Kenapa demikian? Karena ternyata semakin tua ikhwatul Islam, itu semakin barokah. Semakin tua tentunya semakin barokah. Kami pernah menemukan salah seorang ini banyak sekali ceritanya. Ada dokter yang mungkin dia sibuk dulu ya, mungkin dulu dia sibuk dengan ilmunya. Kemudian sampailah dia berumur 6 tahun, dia takhasus atau keahliannya dokter anak-anak. Artinya spesialis anak-anak lah. Kemudian mungkin karena kesibukannya umurnya 60 tahun. Kemudian di 60 tahun ini dia berikrar. Ini ceritanya belum lama ya. Dia berikrar, saya akan menghafal Quran. Dia berikrar, dihafal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Umur 64 tahun dia hafal Quran. Umur 64 tahun dia hafal Quran. Kemudian ada lagi salah seorang ibu-ibu yang berasal dari barat sana, Jazair, Kakia atau yang lain. Maka dia ikhwatul Islam, dia lebih, karena biasanya ibu-ibu dikala dia masih gadis, dikala dia punya suami, punya anak-anak, mungkin kesempatan menghafal Quran sulit. Dikala dia sudah menopelse, artinya sudah tidak lagi melahirkan, anak-anaknya sudah besar, umurnya 60 tahun, maka dia mulai menghafal Quran. Berapa lamanya? 20 tahun lamanya. Artinya di umur 80 tahun dia hafal Al-Quran. Coba bayangkan. Jadi kita hilangkan Ustaz sulit menghafal, karena apabila kita merasa diri kita sulit, maka pasti akan sulit. Sama saja kalau kita sakit, ini tidak akan sembuh-sembuh, maka tidak akan sembuh. Karena yang merusak diri kita adalah diri kita yang pertama. Artinya, mindset itu harus dihilangkan. Oke lah, Ustaz itu kan orang Arab, mereka tahu maknanya. Oke, orang kita. Ini guru kami ya, guru kami di daerah kami. Dia belajar mengajar ibu-ibu yang tua-tua semuanya. Ada ibu-ibu itu yang sudah tua-tua ya. Ibu-ibu kan kesempatan, kalau yang ibu-ibu yang sudah tua biasanya kan lebih banyak waktunya. Nah, ada yang sudah hafal 5 juz, bahkan ada yang sudah hafal 17 juz. Kita sudah berapa juz kita hafal Quran? Nah, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai tunggu dulu tua. Artinya kalaupun sudah tua, tidak ada kata terlambat di sana. Kalaupun tidak hafal ikhwatul Islam, kita hafal An-Nas, hilang Al-Falaq. Hafal Al-Ikhlas, hilang Al-Lahab. Hafal Al-Lahab, hilang Al-Ikhlas. Seperti itu terus keterusan. Ketahuilah, itu merupakan tanda Al-Quran sayang kepada kita semuanya. Kalaupun kita tidak hafal, karena nanti biasanya kalau kita hafal,
terutama kita yang hafal Quran ini, karena orang yang hafal Quran itu fitnahnya luar biasa. Orang yang hafal Quran itu punya fitnah. Apa fitnahnya? Oh, saya hafal Quran. Kalimat oh, saya hafal Quran itu sudah fitnah luar biasa. Karena kita menghafal untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk lomba, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk mendapatkan pahala dan ingin selalu bersama ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Banyak juga orang yang hafal Quran, saya sudah hafal Quran, sehingga bisa jadi dia nanti muncul ujub dari dirinya. Bukankah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, salah satu orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka adalah orang yang qari, orang yang baca Quran. Kenapa dia baca Quran? Karena dia ingin dipanggil sebagai seorang qari. Dia ingin terkenal dengan seorang yang ahli Quran. Maka dengan kemudian Allah bertanya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, qara'tu fikal Quran, aku baca Quran untukmu. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Tapi kamu baca Quran ingin dipanggil sebagai seorang qari. Artinya ikhwatul Islam itu fitnah yang lain. Makanya kita harus menjaga-jaga. Nah, bagi mereka yang tidak bisa hafal ini, hilang ini, hafal itu, hilang itu, ketahuilah tanda Al-Quran sayang kepadanya, karena Al-Quran tidak ingin berpisah dengannya. Apa bukti Al-Quran tidak ingin berpisah dengannya? Dia tidak hafal-hafal Al-Quran selama-lamanya, tapi dia selalu dipanggil oleh Al-Quran, baca diriku, hafal ini, hilang ini, hafal lagi, hilang lagi, hafal lagi, hilang lagi. Begitulah selanjutnya. Sampai kapan? Sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Jadi nggak masalah Pak ya. Mau tua, mau muda, kita tidak tahu ya siapa di antara kita yang paling kencang menghafalnya. Bisa jadi yang muda-muda itu juga lambat membacanya. Makanya para ulama, ada salah seorang ulama, kita contohkan, jangankan para ulama, para sahabat. Ketika mereka masuk Islam, mereka sudah tua atau belum? Mereka sudah tua atau belum? Mereka sudah tua. Al-Quran itu sempurna kapan? Ketika berada di kota Madinah. Dikala berada di kota Madinah, para sahabat itu umurnya sudah berapa? Ada yang 60, ada yang 50, artinya sudah tua. Namun tidak ada di antara mereka yang mengatakan aku sudah tua, tidak mau baca, tidak bisa menghafal Quran. Dan semua mereka berusaha untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka sudah tua-tua. Artinya ikhwatul Islam begitu juga dengan para ulama. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu kapan dia baru jadi ulama? Dikala dia sudah tua. Kalau Al-Quran itu 30 juz tidak terlalu tebal. 30 juz dari Al-Fatihah, An-Nas selesai. Tapi kalau hadis Nabi, mana yang lebih sulit menghafal Quran atau menghafal hadis? Mana yang lebih sulit menghafal hadis atau menghafal perkataan para ulama? Nah, mana yang sulit? Hadis itu tidak sulit kalau dibandingkan dengan perkataan para ulama. Iya atau tidak? Perkataan ulama itu lebih lagi sulit. Contohnya misalnya imam madhab saja. Misalnya kita contohkan, kalau ada orang yang misalnya seperti ini, apa hukumnya? Ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini, ulama punat, kita punat sekali. Artinya ikhwan Islam, ternyata Al-Quran itu nomor satu mudahnya. Makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Al-Quran itu kami mudahkan. Allah yang memudahkan, dan berulang kali Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, 11 kali Allah ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Mudzakir itu asal katanya mudzakir. Mudzakir itu artinya mana mereka yang mau mengingatnya, mana mereka yang mau hafalnya. Itulah seolah-olah bahasa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diulang 1 kali, 2 kali, sampai 11 kali. Artinya Al-Quran itu paling mudah. Banyak orang yang tidak paham bahasa Al-Arab, mereka hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih bagus? Atau kita selesaikan pertanyaan sebentar ya. Pertanyaan yang kedua, masalah buang hajat atau kita sakit perut, kemudian kita salat, mana yang harus kita dahulukan? Kalau kita buang hajat, kita ketinggalan jemaahnya. Kalau tidak, kita harus menahan. Mana yang harus kita dahulukan? Di dalam ibadah, maka dahulukanlah sesuatu yang berkaitan dengan zat ibadah. Zat ibadah apa? Salat. Walaupun tidak berjamaah, tidak menjadi masalah, karena itu zatnya. Makanya apabila ini perkataan para ulama lagi ya, artinya, intinya, hasilnya, kesimpulannya, perhatikanlah yang berkaitan dengan zat ibadah sebelum berkaitan dengan yang lain. Jamaah zat ibadah atau tidak? Jamaah zat ibadah atau tidak? Tidak. Bisa dipahami? Zat ibadah atau tidak? Yang zat ibadah itu salatnya, Allahu Akbar itu zatnya. Jamaahnya penyempurnanya. Kita harus bedakan antara zatnya dengan pendampingnya. Nah, yang harus kita dahulukan adalah zatnya. Kalau seandainya ada bentrokan dan tidak bisa digabungkan, misalnya buang hajat, maka kita dahulukan zatnya. Kalau kita buang hajat, kita tinggal jemaah. Kalau kita tahan, maka kita tidak khusyuk. Mana yang harus kita dahulukan? Buang hajat, karena kita lebih memprioritaskan zat ibadahnya. Jelas sampai di sini ya? Walaupun ada yang tidak paham, tapi insya Allah nanti paham juga.
Baik, silakan Pak. Bagaimana Ustaz caranya menghadapi orang yang terlalu sibuk dunia, sangat sulit untuk menghadapi beribadah Menghadapi orang ya. dunia. Baik, bagaimana cara menghadapi orang yang hubud dunia, betul-betul sibuk dengan dunia? Tentunya ikhwatul Islam, kita tidak diperintahkan untuk menjadi monitoring orang lain. Iya, kita tetap bermuamalah. Misalnya dia terlalu cinta dunia, kemudian kita ingin bagaimana kita ingin sama-sama beribadah kepadanya. Ketika kita sebutkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tugas kita selesai. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Dia melakukan, dia tidak melakukan, itu haknya. Tapi paling tidak kita sudah menyampaikan. Misalnya ada yang cinta dunia, saking cintanya dunia dia lupa agama, dia lupa orang tua, dia lupa keluarga, dia lupa ibadah, dia lupa salat, dia lupa semuanya. Bagaimana caranya? Kita sebutkan selalu. Iya, pasti dia marah kepada kita. Tapi itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mendoakan. Dan disitulah banyaknya kesalahan kita bersama, di mana kita jarang mendoakan saudara kita. Siapa di antara kita di sini yang mendoakan saudaranya? Masya Allah, Allah mabarik. Artinya ikhwatul Islam, disitulah kita mendoakan saudara kita betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi dengan mungkin sekarang pernah ikhwatul Islam ada sebuah buku. Salah satunya adalah buku ya. Jadi ada orang yang hubud dunia, betul-betul cinta dunia. Kemudian pada suatu ketika ada buku-buku bacaan, buku tipis. Kemudian buku ini diambil, tapi dia buang di rumahnya. Kan biasanya kan ada orang-orang bagi buku. Kemudian dibagi, diambil, tapi dibuang. Dan banyak seperti itu. Kemudian di ikhwatul Islam suatu ketika buku ini dibuang di rumahnya. Untuk buku dibuang di rumahnya, untuk tidak buang di tong sampah. Tapi dibuang di rumahnya. Suatu ketika bertahun-tahun setelahnya, dia pun lagi duduk di rumahnya santai-santai. Tiba-tiba dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kelihatan buku yang dulu dia buang. Dia buka 1 halaman, 2 halaman, disitulah hidayahnya masuk. Begitu juga dengan orang yang cinta dunia. Kalau kita bosan dengan dia, dia pun marah kepada kita. Kenapa kamu selalu seperti ini? Berikan hadiah buku. Dia mungkin sekarang tidak baca, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang dia baca. Hidayah itu pasti ada caranya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita juga tidak bisa memaksa. Nanti takut. Karena ikhwatul Islam kita khawatir takut termasuk ke dalam hadis yang dibawakan atau yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ada 2 orang, yang satu rajin ibadah, yang satu hubud dunia. Itulah ibaratnya. Yang satu rajin, yang satu tidak. Yang rajin ini mengatakan, kenapa kamu tidak beribadah? Pada akhirnya dia mengatakan kalimat yang dimurkai oleh Allah, yang menyebabkan dia masuk neraka. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Pada akhirnya mereka meninggal. Kemudian Allah panggil berdua. Kemudian apa kata Allah? Manil ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang tadi bersumpah atas namaku tidak diampunkan fulan? Aku ampunkan dia, dan kamu wahai yang rajin beribadah, aku masukkan kamu ke dalam neraka. Coba yang. Karena artinya ikhwatul Islam, karena terlalu memaksa. Kita tidak dituntut memaksa orang lain, tapi kita dituntut menyampaikan. Sampai kapan? Sampai kita bosan atau dia bosan. Dan caranya banyak. Bisa jadi dengan lisan, dengan tulisan, dengan hadiah. Banyak caranya. Begitulah cara untuk menyampaikan kepada orang lain banyak hukum. Dan itu banyak sekali ikhwatul Islam, dan kami sudah sering mencoba yang demikian. Iya, kadang sekarang mereka tidak menerimanya, tapi tahun depan, Masya Allah, dia sudah saf pertama. Tahun depan, dia orang yang rajin bersedekah. Tahun depan, dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah hadiahkan kepada kita bersama husnul khatimah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kami mohon maaf ya karena waktu juga yang memisahkan kita. Insyaallah besok kita akan kembali menyambung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semuanya. Allah kabulkan doa-doa dan permintaan kita. Bagi kita yang ingin pergi melaksanakan ibadah umrah, semoga dijadikan umrahnya umrah yang mabrurah. Bagi kita yang habis waktunya di kota Makkah, Madinah, semoga Allah kembalikan mereka suatu saat nanti bisa lagi datang ke tanah Makkah, Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله